Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Soleh bin Abdullah bin Jindan bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhon bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Salim menulis dalam salah satu buku beliau, "Saya dilahirkan di kota Surabaya pada hari Jumat pagi tatkala terbit fajar shodiq, tepat pada jam 5:06 waktu Indonesia Barat. Tanggal 18 Rajab 1324 Hijrah bertepatan pada 7 September 1906 Masehi di kota Surabaya, Jawa Timur, di Kampung Sawahan, Gang Sasak. Saya diberi nama Salim, masih menurut Habib Salim bin Jindan. Saya diberi nama Salim jauh dari sebelum ibu saya mengandung oleh seorang wali besar bernama Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Haddar, dan beliau mengabarkan, memberi kabar gembira kepada keluargaku bahwa Salim yang akan lahir nanti akan selamat hatinya, hidupnya, dan akhiratnya, serta akan menjadi orang yang besar. Habib Salim Jindan menimba ilmu dari banyak ulama. Guru-guru beliau sangat banyak, konon mencapai 400 lebih guru yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Salah satu di antaranya Habib Ahmad bin Hussein bin Jindan, ayah beliau, dan juga kakek beliau Habib Ali bin Mustafa bin Syekh Abu Bakar. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas Pekalongan, dan sebagainya, termasuk beliau Al-Alama Muhaddis Hijaz Syekh Umar bin Hamdan Al-Makhrosi Al-Jazairi menulis dalam ijazah beliau kepada Habib Salim bin Jindan begini: "Sesungguhnya aku telah memberikan ijazahku untuk As-Sayyid yang sempurna Salim bin Ahmad bin Jindan." Beliau seperti ulama-ulama yang lain yang meninggalkan banyak karya tertulis seperti kitab-kitab. Beliau juga meninggalkan karya hidup, karya berjalan, atau murid-murid beliau seperti diantaranya Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, Kiai Haji Thohir Rohili, Muhaddis Haramain As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, termasuk juga murid beliau. Diceritakan bahwa setiap beliau berziarah ke makam para aulia di Hadramaut, Habib Salim sering bertanya kepada yang mendampinginya, "Makam siapakah ini?" Maka dijawab, "Ini adalah makam Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thohir." Mendengar itu, Habib Salim langsung membawakan suatu hadis yang beliau dengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, dan terus mata rantai sanad disampaikan oleh Habib Salim hingga bersambung kepada Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thohir, dan kemudian berlanjut guru demi guru hingga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya begitu setiap kali berziarah ke makam siapapun dari para aulia. Tentang kecerdasan dan hafalannya, sungguh hal yang tidak asing bagi siapapun. Semua mengakui hafalannya sangat kuat
dan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Tentang hafalannya, banyak yang telah menyaksikan dari Habib Salim jika beliau membawakan suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membawakan dengan sanadnya dari awal hingga akhir. Al-Kisah, setiap kali ada orang yang datang ke rumahnya untuk bertanya, beliau mengatakan kepadanya, pergilah kamu ke lemari yang ada di sudut sana, kemudian kamu lihat rak nomor sekian, lalu kamu hitung sekian dari kanan atau kiri, maka kamu akan mendapatkan kitab ini. Ambillah dan bukalah halaman sekian, dan di baris sekian kamu akan dapati jawaban dari pertanyaan itu. Itulah kecerdasan beliau. Ini termasuk karomah beliau, diceritakan dari murid beliau almarhum Haji Muhammad Rasyad, bahwa ketika masa penjajahan Belanda, suatu hari beliau datang ke rumah tetangganya yang seorang Belanda. Sang tetangga terperanjat dan senang dengan kunjungan Habib Salim ke rumahnya yang sangat tidak diduga olehnya. Tanpa basa-basi, Habib Salim mengatakan kepada tuan rumah, bolehkah aku meminjam beberapa hari lukisan Ratu Belanda yang kau pajang di rumahmu ini? Mendengar itu, tuan rumah merasa bangga dan terhormat, dan akhirnya mengizinkan fotonya dipinjam oleh Habib Salim bin Ahmad Jindan. Maka Habib Salim pulang membawa lukisan besar Ratu Belanda milik tetangganya. Sampai di rumah, beliau memerintahkan beberapa muridnya, santrinya, untuk menggantungkan di sudut rumahnya. Keluarga dan murid-murid beliau heran dan bertanya, namun beliau tidak menjawabnya. Beberapa hari kemudian, pasukan Belanda menyerang, mengepung rumah Habib Salim bin Jindan untuk menangkap beliau. Komandan pasukan dengan tegas memaksa Habib Salim untuk ikut mereka ke kantor. Dengan tenang Habib mengatakan kepada komandan, baik, aku akan ikut ke kantor, tapi tunggu sebentar. Habib memanggil salah satu santrinya di hadapan komandan dan pasukannya. Beliau mengatakan kepadanya, tolong kamu turunkan lukisan besar yang aku gantungkan di sudut ruangan sana dan bawa keluar rumah. Setelah itu kamu bakar dan buang di sampah. Ternyata selama ini lukisan itu sama sekali tidak ada guna dan manfaatnya. Maka sang murid menurunkan lukisan sang Ratu Belanda. Komandan terperanjat melihat ternyata Habib Salim memajang lukisan besar Ratu Belanda. Lalu komandan bertanya kepada Habib Salim, kenapa diturunkan lukisan ratu kami? Habib Salim menjawab, untuk dibakar dan dibuang. Kenapa? Selama ini aku memajangnya di tempat yang tinggi dan terhormat, namun kemudian hari tentara Belanda mempermalukanku. Apakah demikian pemerintah Belanda memperlakukan orang-orang yang menghormati dan mencintai ratunya? Kalau memang demikian, maka lebih baik aku turunkan dan aku bakar saja, karena tidak ada guna aku memajangnya, jawab Habib Salim. Mendengar jawaban Habib Salim, sang komandan meminta maaf kepada Habib Salim dan membatalkan niatnya untuk menangkap dan membawanya ke kantor. Dengan penuh rasa malu dan penyesalan, komandan dan pasukan keluar dari rumah sang Habib. Setelah keluar dari rumah sang Habib, sembari meminta maaf karena telah mengganggu kenyamanan Habib Salim. Setelah pasukan pergi, Habib Salim memerintahkan muridnya untuk mengembalikan lukisan Ratu Belanda tersebut kepada tetangganya itu. Karomah yang kedua diceritakan dari Kiai Haji Kashiful Anwar Bangil. Begini, dulu itu sehari-hari Kiai Kashiful Anwar berada di rumah Habib Salim, maka seringkali disuruh menjaga pintu ruang tamunya. Sekali waktu ia terkaget saat melewati ruang tamu, ruang dalam, dan kemudian menoleh ke ruang tersebut. Ia terkejut
dengan banyaknya tamu dengan pakaian jubah dan sorban serba putih duduk bersama Habib Salim seperti tengah dalam perbincangan pada sebuah majelis ilmu. Padahal pada awalnya para tamu itu tidak ada karena ia yang ditugasi untuk menjaga pintu. Ia tahu persis bahwa sebelumnya tidak ada seorang pun, apalagi tamu sebanyak itu. Banyak pula kejadian aneh yang ia alami langsung saat ia dekat dengan Habib Salim, karena ia sangat meyakini bahwa sang guru memang seorang waliullah. Akhlak dan keluhuran Habib Salim adalah selalu berkumpul dan bergaul dengan siapapun, tak terkecuali tukang beca, pedagang, orang-orang yang bermaksiat merasa malu di hadapan beliau. Keluhuran akhlak beliau ini diceritakan dari Habib Abdurrahman bin Syekh Alatas. Suatu malam Habib Salim memanggil saya dan mengajak saya untuk menemaninya jalan, maka saya memenuhi ajakan beliau. Saya mengenakan pakaian biasa, kemeja dan celana panjang, sedangkan Habib Salim dengan imamah, jubah dan sorbannya. Kami berjalan di kegelapan malam ke pinggiran kota Jakarta. Ternyata Habib Salim mengajak saya ke tempat berkumpulnya orang-orang malam yang bermaksiat, ke tempat berkumpulnya para wanita penghibur. Ketika mereka melihat Habib Salim datang, mereka sangat ketakutan. Namun Habib Salim memanggil mereka semua, memberikan kepada mereka nasihat yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian beliau membagi-bagikan untuk mereka uang. Terus Habib Salim mengatakan kepada mereka, ambil uang ini, kamu pulang beli mesin jahit, bekerjalah yang halal serta jauhi kehidupan maksiat ini. Beliau melakukan ini setiap 2 minggu. Beliau wafat pada 16 Rabiul Awal 1389 Hijriah, bertepatan 1 Juni 1969 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.